Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Amanda, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai observasi tentang kejenuhan, kesulitan, dan lupa dalam belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Maulidah MPSI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber terlebih dahulu. Kepada narasumber dipersilahkan. Perkenalkan, saya Sabina Ferozia dari SMAN Negeri 3 Kota Depok. Saya kelas 12 MIPA 3. Sebelumnya aku mau nanya nih sama kamu tentang kesulitan belajar. Kamu tuh pernah nggak sih ngalamin kesulitan dalam belajar? Kalau kesulitan dalam belajar pasti pernah dong. Kalau boleh tahu tuh kesulitan belajarnya tuh dalam mata pelajaran apa? Kalau aku sendiri kan aku tuh anaknya lebih suka membaca gitu ya. Jadi aku tuh kurang suka sama pelajaran eksak kayak berhitung gitu, matematika. Jadi kadang aku kesulitan dalam pelajaran matematika atau fisika yang berhubungan sama berhitung. Nah, gimana tuh cara kamu ngatasin kesulitan belajar kamu dalam mata pelajaran itu? Nah, kalau buat mengatasinya, aku biasanya kan kalau di pelajaran yang ada literasinya kayak biologi dan lain-lain itu kan aku cuma bisa membaca atau merangkum gitu kan. Tapi kalau yang buat pelajaran eksak, aku biasanya tuh pahamin dulu konsepnya. Terus nanti aku cari latsol-latsol. Nah, di situ karena kenapa harus pakai latsol-latsol? Biar akunya tuh paham, bukan cuman kayak sekedar baca yang aku pelajarin biasanya, tapi juga aku biar paham juga. Oh. Nah, selanjutnya aku mau nanya juga nih sama kamu. Kamu tuh ada nggak sih merasa jenuh, lupa dalam belajar? Kalau buat kayak jenuh sama lupa itu pasti pernah. Apalagi kan kalau misalnya kita kayak UH gitu, dan UH-nya itu misalnya satu hari ada 3 UH mata pelajaran, otomatis kan kita sebelum hari itu atau kayak malamnya kita harus bener-bener belajar ekstra, dan itu kadang tuh membuat jenuh gitu. Apalagi nanti pas hari H UH-nya itu bahkan ada beberapa materi yang bikin kita lupa gitu, karena memang kita belajarnya tuh sekaligus 2-3 pelajaran atau mungkin 4. Kalau kamu dari diri kamu sendiri nih, gimana cara mengatasi dari kamu tuh dalam lupa sama jenuh dalam belajar ini? Buat mengatasinya itu biasanya kalau yang pelajaran eksak aku tuh baca dulu, terus nanti aku bikin rangkumannya tuh dari aku sendiri, jangan dari orang lain, karena kalau aku ngerangkum itu otomatis tuh aku kayak inget gitu sama materinya. Dan kalaupun aku lupa, nanti aku nge-review lagi materi-materinya. Tapi kalau buat mata pelajaran eksak kayak matematika, fisika, dan lain-lain, itu kadang aku biasanya kalau memang benar-benar nggak paham, aku diskusiin sama teman-teman aku yang lebih paham. Nah, aku mau nanya nih, ada nggak sih faktor-faktor tertentu yang membuat kamu merasa lupa, jenuh dalam proses belajar? Kalau buat faktor-faktor tertentu pasti ada, karena tuh yang tadi aku bilang, kita tuh bener-bener kayak kadang ditekan gitu, misalnya ada 2 atau 3 hari UH. Nah, otomatis kan kayak kita tuh malamnya atau mungkin paginya itu harus bener-bener belajar ekstra gitu kan, apalagi kalau pejuang deadlineer gitu kan. Nah, terus juga kadang tugas-tugas numpuk gitu. Emang sih kadang kita harus bisa menyicil tugas, tapi tuh kadang dari guru-guru mata pelajarannya juga ngasih tugasnya juga, misalnya sehari itu ada yang ngasih tugas 3 mata pelajaran atau 4 bahkan 5 pelajaran sekaligus, dan itu deadline-nya semua mepet-mepet banget. Nah, terkadang itu bikin kita kayak tertekan gitu dan merasa jenuh. Maka dari itu kayak kita tuh ngerasa nggak istirahat gitu, nggak ada santainya. Nah, dari situ sih. Nah, dari kamu sendiri itu gimana kamu menjaga keseimbangan agar nggak terlalu jenuh saat belajar gitu di rumah atau nggak di sekolah? Kalau buat cara aku menjaga keseimbangan biar gak jenuh, itu biasanya aku tuh ngatur waktunya, dan juga tuh kayak memprioritasin mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kayak misalnya tuh ada tugas A dan harus dikerjakan dan harus dikumpulkan tuh besok gitu.
Nah, deadline-nya itu besok. kan otomatis kita harus udah ngerjain gitu kan. Apalagi misalnya aku belum ngerjain. Nah, Iya. berarti tuh otomatis aku harus kerjain yang harus diprioritaskan dulu gitu. Jadinya bisa juga kita menyicil gitu, biar nggak semuanya menumpuk gitu. Yang nantinya kita bakal ngerasa jenuh, apalagi kalau ada UH kita nggak maksimal sama belajar materinya dan membuat kita jadi lupa. Kalau kamu sendiri ada nggak sih kamu kayak milih-milih waktu gitu biar kamu nggak jenuh, nggak merasa jenuh dalam belajar gitu, biar bisa memahami materi yang kamu pelajari? Kalau buat milih-milih waktu mungkin pas pagi sih, karena Iya. kan emang waktu yang tepat gitu ya. Iya. Dan kalau buat malam sih aku dikurangin, nggak semaksimal kayak pagi. Karena kalau malam itu aku biasanya buat kayak istirahat atau santai-santai. Jadinya tuh waktu buat belajar sama istirahat itu juga kayak maksimal gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, bagaimana sih dukungan dari keluarga, dari teman-teman yang dapat bantuin kamu tuh dalam mengatasi kesulitan belajar sama lupa gitu dan sama rasa jenuhnya? Kalau buat dukungan orang terdekat pasti itu penting kan. Dan untungnya tuh aku punya teman-teman yang benar-benar satu tujuan sama aku. Iya. Jadinya terkadang mereka tuh kayak kita tuh belajar bareng gitu 1 atau 2 minggu sekali, dan itu nggak harus ketemu, kita bisa dengan dengan Zoom atau dengan kita diskusi di WA dan lain-lain gitu. Jadinya kayak kita kalau misalnya ada mata pelajaran yang nggak kita pahamin, kita bisa nanya atau berdiskusi dengan mereka yang lebih paham pelajarannya. Oke, udah segitu aja mungkin yang aku bisa tanyain ya. Terima kasih udah mau meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.